Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa Z1K021001. Mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat. Yang pertama ada nativisme. Aliran teori nativisme ini dipelopori oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Arthur Schopenhauer yang hidup pada abad 19, dilahirkan tahun 1788 dan meninggal dunia tahun 1860. Teori ini merupakan kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, pembawaan yang hanya ditentukan oleh pembawanya sendiri-sendiri. Pembawaannya lah yang maha kuasa, yang menentukan perkembangan anak. Lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawanya jahat, akan menjadi jahat. Jika pembawaannya baik, akan menjadi baik. Selanjutnya, empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan tiga eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak dan di pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Materialisme berpandang bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual atau supranatural. Menurut aliran filsafat materialisme, asal sifat dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan, tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya kepada Tuhan. Aliran materialisme mengabaikan adanya spiritual. Tidak ada kamus kitab suci, rasul, hari kiamat, malaikat, surga, neraka, maka tak kenal ibadah. Doa, dosa, taubat, takwa, tawakal, sabar, konsep-konsep dosa dan taubat mereka dan surga datang dari agama. Jadi kalau tidak mau dipusingkan hidup ini oleh urusan dosa dan neraka, tinggalkan saja agama. Pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Dengan pemikiran bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Pasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Eksistensialisme memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu secara umum. Eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas, pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Pada umumnya, kata eksistensi
berarti keberadaan, tetapi di dalam filsafat eksistensialisme, ungkapan eksistensi mempunyai arti yang khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Selanjutnya, perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal dan selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Selanjutnya ada esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tidak cela yang mengatur dunia beserta isinya dengan tidak cela pula. Esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam semesta tempat manusia berada. Esensialisme juga didukung oleh idealisme subjektif yang berpendapat bahwa alam semesta itu pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit dan segala sesuatu yang ada di nyata ada dalam arti spiritual. Selanjutnya, progresivisme. Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman menurut progresivisme bersifat dinamis dan temporal, menyala, tidak pernah sampai pada yang paling ekstrim, serta pluralitis. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresivisme hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercocok modern. Dan masih banyak lagi aliran lainnya.